Halo semua, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Gue mau bacain energi hari ini. Kemarin gue juga bikin dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata nggak berhasil untuk diupload. Jadi ya udahlah ya, daripada maksain ngelawan energi yang lebih besar juga percuma, bikin capek sendiri. Jadi ya gue biarin aja. Untuk semua yang udah nge-like, subscribe, sama berdonasi, makasih banyak ya perhatiannya. Akhirnya netes juga 500 subscribers. Wow. Dan Gemini, ya ampun, kalian emang super wow deh. Wow banget. Gue makasih banget. Seperti yang gue janjiin, gue akan ada edisi curcol ya, edisi curcol. Cuman kayaknya nggak hari ini gue usahain secepatnya, karena ternyata gue juga kecapean, energi gue juga udah hampir habis ternyata, entah karena full moon ya, entah karena gerhana bulan atau gimana, gue nggak ngerti juga. Yang jelas energi gue kering ya, gue capek banget lemes banget. Oke, gue mau tarik 3 seperti biasa, 3 kartu dari tarot sama 2 dari oracle card. Oh ya, gue tarik 1 dulu di sini, sama nanti satunya lagi terakhir setelah tarot ya. Athena, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Inner wisdom. Ini Dewi Athena. Inner wisdom itu kan pengetahuan dari dalam diri kita ya. Lihat burung kakak tua ya nggak? Burung kakak tuanya itu simbol dari kebijaksanaannya malam. Karena burung kakak tua sih, burung hantu, maaf. Burung hantu kan dari malam ya. Malam itu mengekspresikan tentang kegelapan. Nah, kegelapan dari diri kita, yin dan yang, bagian yang dari kegelapan itu yang kita terus dalamin. Semakin kita dalamin, semakin kita mendapat pengetahuan dari situ. Itu yang dimaksud dengan inner wisdom. Di sini tulisannya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Percaya, yakini dengan pengetahuan iman kamu untuk mengambil tindakan yang sesuai tanpa harus menunda, tanpa harus menunda. Athena. Oke. Sekarang gue mau tarik 3 ya dari sini. Ya kebalikan enggak? The Magician in reverse. Magician kebalik. Six of Pentacles. Seven of Wands. Oke. Energi yang tersembunyi adalah Six of Swords. Oke. Di bawahnya ada Five of Pentacles. Gue nggak tahu kalian ya ngerasain apa enggak energi ini, buset berat banget kan. Asli berat banget. Oke, kartu pertama adalah The Magician in reverse, kebalik.
The Magician itu kan kartunya si siapa namanya, kartunya si Virgo atau enggak Gemini ya, yang dimana dua-duanya adalah di bawah planet Merkuri. Di planet Merkuri itu komunikasi dan persepsi dan pelajaran, istilahnya ingin meluaskan wawasan gitu. Nah, tapi ini kebalik. Dan Magician itu adalah yang memang menyadari kalau dirinya mampu untuk menciptakan apapun yang ada di benaknya menjadi suatu kenyataan. Tapi kebalik. Nah, kalau kebalik itu biasanya malah jadi manipulator. Manipulator dalam arti gue maunya gini ya, dan apapun akan gue lakukan untuk mendapatkan maunya gue. Nah, apapun itu ya bisa menjadi memanfaatkan orang lain ya, jadinya egois, memanfaatkan orang lain secara tidak sehat, memanfaatkan segala sesuatunya secara tidak sehat. Manipulator menggerakkan, menggunakan sumber daya dari yang secara tidak semestinya gitu. Manipulator kalau sekarang Gemini. Dan ini adalah suatu bentuk refleksi diri, karena ini kan seasonnya Gemini ya, dan Merkuri itu kan di Gemini ya, artinya ini tentang diri kita sendiri dalam menyadari kemampuan kita, menyadari kelakuan kita, pengertian pemahaman kita, dan dalam melaksanakan atau berperilaku untuk mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan. Jadi kita diminta untuk refleksi seperti inner wisdom ini kan. Kita diminta untuk refleksi dari kegelapan kita masing-masing, yaitu untuk lebih aware atau lebih peka lagi terhadap kebutuhan kita sendiri, pemahaman kita sendiri dalam memahami suatu kenyataan, suatu realitas atau suatu keadaan. Kartu kedua, Six of Pentacles. Six of Pentacles itu kartunya Libra, tentang balance, tentang menerima dan memberi yang sesuai dengan porsinya gitu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, seimbang gitu. Ada keseimbangan dalam memberi dan menerima, akhirnya menjadi sebab dan akibat gitu. Kadang kita nggak sadarin ya. Nah, dalam berbuat kebaikan pun itu kalau berlebihan gitu kan, kalau berlebihan itu bisa mencelakai dan bisa merugikan. Akhirnya kita memanjakan, contohnya seperti itu. Sedangkan kakak gue sakit. Sedangkan untuk Libra itu energinya ada di kalau kita di Gemini. Kalau kita di Gemini berarti Libra itu ada di Cancer, Leo, Virgo, Libra. Udah. Ini ada di rumah kelima. Di rumah kelima itu di rumah having fun, romance, kreativitas, love affairs. Jadi hubungan percintaan. Spirit, jiwa kanak-kanakannya kita ya, sama self expression.
Jadi kita harus mampu lebih merasa lebih berimbang dalam memberi dan menerima, dan dalam mengungkapkan perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri, mengekspresikannya dan membagikannya keluar. Karena di saat kita mengungkapkannya, kita sudah berbagi sebenarnya. Itu. Dan untuk kartu ketiga di sini adalah Seven of Wands. Seven of Wands artinya resistance ya. Resistance itu memproteksi diri, bertahan dari segala hal atau energi, bahkan informasi yang masuk. Jadi dia bertahan untuk menjaga, membatasi masuknya input dari luar, atau udah siap, istilahnya udah pasang kuda-kuda untuk menahan segala pengaruh dari luar yang bisa merugikan dirinya sendiri menurut dia. Jadi ingin membantah, jadi istilahnya ini seperti keras kepala lah ya. Resisten itu seperti keras kepala, artinya tidak terbuka dalam menerima informasi atau masukan dari luar gitu. Wow. Ini akhirnya suatu hal yang sangat berkesinambungan ya, dengan magician yang kebalik dan keras kepala. Karena mungkin aja kita benar ya, nggak selalu kan kita salah. Maksudnya wajar juga untuk bertahan pasang kuda-kuda ya, karena kita harus selalu makanya suka ada sering pepatah kata mutiara seperti jangan dengarkan orang lain tapi dengarkan diri sendiri gitu ya. Cuman nggak ada salahnya untuk tetap terbuka mendengarkan ya. Dan itu tetap satu informasi yang bisa kita refleksi lagi, kita olah lagi. Makanya adanya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Gue mau coba klarifikasi untuk ini ya, Seven of Wands. Oh ya, energi yang tersembunyi kan 6 swords ya, 6 pedang. Ini artinya move on ya, letting go. Jadi entah apapun itu suatu ideologi, idealisme, nilai, norma, pemahaman seseorang ya, bahkan sampai status juga gitu ya. Kita udah istilahnya letting go. Ini artinya kita moving on, release, coba melepaskan hal-hal yang memang tidak perlu kita kekep lagi, apa ya bahasanya, nggak perlu dimiliki lagi gitu. Oke, gue pengen klarifikasi ini. Seven of Wands. Ace of Swords kembali. Three of Wands kembali. The Hermit. Okay. Wow. Two of Cups. Oke, Two of Cups. Nah, energi yang tersembunyi dari Seven of Wands itu ada Two of Cups. Ya, soul contract, soulmate,
twin flame, you name it lah, terserah kalian mau pilih yang mana ya. Itu hanya sekadar label. Oke. Seven of Wands itu dia bertahan, dia memerangi, dia memproteksi dirinya karena tidak adanya kejelasan. Karena dia bingung. Karena kita bingung karena tidak adanya kejelasan, karena kurangnya komunikasi yang jelas. Karena pedang itu kan tentang komunikasi ya. Tidak adanya komunikasi yang cukup, tidak ada pencerahan, tidak ada kemenangan. Terus Three of Wands in reverse ya, kebalik. Kalau gini kan dia menanti ya, dia menanti istilahnya dia dalam penantian, entah itu komunikasi. Nah kalau kebalik ini kayaknya emang dia udah nggak mau nungguin lagi itu masalah komunikasi. Dia nggak mau maksudnya kita sudah tidak mau gitu kan. Ini energi hari ini sudah cukup penantian untuk kejelasan, pencerahan, kok gue nggak dapet ya kan. Jadi gue memutuskan untuk ke dalam. Jadi merenung, introspeksi, merenung, melihat, mencari jawaban-jawaban dari dalam diri kita masing-masing sesuai dengan inner wisdom. Oke. Ya intinya berarti the magician ini adalah kita belum siap untuk menjadi manifestor. Kita belum siap, kita belum cukup siap untuk menciptakan apapun yang kita inginkan. Karena kita masih dalam kondisi keadaan pasang kuda-kuda. Kita masih belum terbuka, kita masih belum siap untuk move on. Oke. Ya jadi daripada menunggu kejelasan komunikasi, lebih baik ke menuju mengisolasi diri, merenung, meditasi, mencari jawaban itu di dalam diri kita. Oke. Untuk apapun itu yang bikin gue bahagia, karena ada Two of Cups di bawahnya. Jadi kita semua lagi mencari apa sih yang benar-benar bikin gue bahagia gitu. Yang bikin gue happy itu apa? Jadi gimana kita bisa memberi arah kemana kita, apa yang akan kita ciptakan kalau kita sendiri nggak tahu apa yang bikin kita happy, ya kan? Makanya si The Magician ini masih kebalik. Dia belum siap untuk create, untuk menciptakan, ya kan? Untuk mencapai suatu kondisi, suatu keadaan dan pemahaman kalau saya siap, belum. Jadi dia harus mencari jejak ke dalam dirinya untuk mengerti lebih dalam lagi tentang mau gue apa sih gitu. Mau gue apa sih? Yang bikin gue senang tuh apa sih gitu. Bukan karena orang itu, bukan karena dia, bukan karena bokap nyokap, bukan karena ini, bukan kata mereka semua gue bakalan happy mestinya gini, gue bakalan happy mestinya gini, bukan. Jadi kita mau lebih tahu lagi, mencari tahu lagi ke dalam diri tentang apa sih yang gue mau, bukan karena mereka mau, tapi apa yang gue mau, apa yang gue pingin, apa yang bikin gue seneng, bukan kata mereka yang bikin gue seneng gitu. Jadi itu penting banget lah, buat gue itu penting banget. Jadi karena kita punya trademarknya masing-masing. Kalau kita nggak tahu apa maunya kita akan selalu ngikutin orang lain untuk hidup kita akan seperti apa gitu. Kalau kita nggak tahu, berarti hidup kita akan disetir oleh orang lain. Oke.
Oke, that's enough. And gue mau ambil oracle card satu lagi. Ya kan? Wah, itu banyak banget yang jatuh. Tapi ada satu yang kebuka. Laksmi, Dewi Laksmi. Bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Masa depan yang cerah, kata Dewi Laksmi. Cukup khawatirnya, semua akan baik-baik saja. Jangan takut. Oke? Sekali lagi makasih buat semuanya. Edisi curcolnya menyusul ya, begitu gue udah agak punya kestabilan dalam energi gue sendiri. Makasih lagi. Selamat beraktivitas dan sampai besok. Dah.